pada adanya suatu benjolan ya, awalnya kecil, kemudian dalam beberapa minggu atau beberapa bulan dia membesar cepat, ya. Beda kalau kanker tumor jinak, ya, dia itu perlahan, mungkin bulan-bulan bertahun-tahun membesarnya. Tapi kalau tumor ganas atau kanker itu dia cepat penyebarannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang mempunyai inovasi pelayanan yaitu talk show Humas Menyapa, di mana dokter spesialis dan subspesialis memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Kabupaten Jombang dan sekitarnya. Semoga dengan adanya acara talk show Humas Menyapa Rumah Sakit Umum Kabupaten Jombang bisa memberikan manfaat dan keberkahan kepada kita semuanya. Informasi hari ini, Humas RSUD Jombang menyapa, bincang-bincang dengan Dr. Agung Dwi Suprayitno, SPPA, dokter spesialis patologi anatomi, membahas tentang pemeriksaan kanker payudara. RSUD Jombang, kami melayani dengan sepenuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa lagi dengan saya Gianita Prayoga dalam acara Humas RSUD Jombang Menyapa. Tentunya kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani seorang narasumber. Beliau adalah Dr. Agung Dwi Suprayitno, spesialis patologi anatomi di instalasi laboratorium patologi anatomi di RSUD Kabupaten Jombang. Untuk tema yang akan kita bahas kali ini seputar tentang pemeriksaan kanker payudara. Nah, sebelum itu kita sapa dulu beliau. Selamat pagi Dokter Agung ya. Iya, selamat pagi lagi Dokter ya. Agung ya. Iya. Iya. Gimana dok kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Baiknya sehat, gimana? Sehat? Alhamdulillah dok, harus tetap semangat ya. Harus tetap sehat. Mau weekend soalnya. Iya. Dokter, ini sebenarnya sudah pertemuan kedua kalinya ya? Iya, yang kedua. Sebelumnya yang di tempat yang lama itu, sekarang yang di tempat yang baru dengan suasana yang baru. Dokter, seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa kali ini kita akan membahas perihal tentang pemeriksaan kanker payudara ya dokter ya. Nah, sebelum menginjak atau membahas topik kita pada pagi hari ini, mungkin bisa dijelaskan sebenarnya pelayanan patologi anatomi ini merupakan pelayanan seperti apa sih dok, dan memiliki peran yang bagaimana di rumah sakit, khususnya di RSUD Jombang ini? Ya, di instalasi laboratorium patologi anatomi itu satu penegakan diagnostik. Di sana ada pemeriksaan sitologi, salah satunya adalah FNAB, kemudian pap smear, ya, kemudian ada pemeriksaan histopatologi dari bahan-bahan jaringan operasi, kita periksa. Di sini kita mengetahui ini sakitnya apa. Ya, salah satunya untuk kasus kanker payudara ini. Kemudian ada pemeriksaan khusus lagi. Kita punya pemeriksaan yang tidak semua rumah sakit di sekitar itu belum ada, yaitu pemeriksaan imunohistokimia. Salah satunya juga salah satu untuk pemeriksaan kanker payudara. Iya. Kenapa itu tadi alasannya? Karena mengambil tema pemeriksaan pada kanker payudara nih ya dokter. Iya. Nah dokter, kita tahu kan kanker payudara ini memang kasus yang memang cukup lumayan banyak ya yang terjadi ya. Nah mungkin bisa dijelaskan sedikit aja sih dok, sebenarnya kanker payudara ini penyakit yang seperti apa sih dok, dan kenapa membutuhkan tata laksana atau pemeriksaan di instalasi patologi anatomi? Ya. Kanker payudara rata-rata untuk penyebab secara khusus atau jelasnya belum diketahui. Dari penelitian dari berbagai peneliti itu rata-rata disebabkan karena faktor genetik, jadi faktor keturunan, ada riwayat dari neneknya, kemudian bulenya, budenya atau saudara itu yang mengalami atau pernah menderita suatu kanker payudara. Atau mungkin dia dulu pernah juga kena kanker payudara, kemudian dia timbul lagi di sebelahnya. Jadi itu memang rata-rata faktor genetik. Kemudian disokong karena dia punya bakat dari keluarga yang sudah pernah menderita kanker payudara, dipicu makanan-makanan yang mungkin
serba instan. Iya, sekarang kan semuanya junk food ya dok, banyak. Memang yang enak yang junk food itu yang lebih enak sih dok. Iya. Jujur ini dok. Justru malah itu banyak penyakitnya ya dok. Nah, dokter mungkin yang sepengetahuan dokter Agung tahu nih ya, untuk kasus kanker payudara untuk saat ini sudah mencapai berapa kasus ya dok? Kalau kasus kanker payudara memang banyak ya, di Indonesia saja sudah peringkat kedua setelah kanker tingkat mulut. Kedua dong. Iya. Dari kasus nomor 1 kanker mulut rahim, ya. Oh iya. Itu nomor 1, nomor 2 kanker payudara. Dan kanker payudara itu memang sebagian besar diderita dari perempuan. Ya, tapi bisa juga diderita oleh laki-laki. Oh bisa dok? Bisa. Di Jombang itu kita pernah ada satu yang suatu kanker payudara dari jenis kelamin laki-laki. Ya. Nah, kenapa kasus ini meningkat dan bahkan untuk yang menderita itu bukan usia 50 atau 60, 70 tahun ke atas. Sekarang usia 20, 30 sudah menderita kanker payudara. Justru malah yang muda-muda ya. Yang terakhir itu kita periksakan baru fresh ini aja antara sekitar 20 sampai 30 tahun. Waduh. Jadi masa-masa usia produktif, iya. Masih istilahnya masih punya anak kecil sudah menderita kanker payudara. Jadi untuk kanker payudara ini memang menjadi perhatian khusus ya dari pemerintah selain untuk pengembangan pemeriksaan sama pelaksanaan kanker payudara. Salah satunya karena jenis kanker kan banyak. Nah dokter, dari tingkat keparahannya ini ya, kanker payudara ini terbagi menjadi berapa stadium dan apakah dari stadium yang rendah sampai ke yang parah itu membutuhkan tata laksana atau pemeriksaan yang berbeda-beda di patologi anatominya? Di instalasi laboratorium patologi anatomi di RSUD Kabupaten Jombang, untuk mengetahui grade-nya atau tingkat karena kita lakukan pemeriksaan namanya histopatologi. Apa dok? Pemeriksaan histopatologi. Ya. Di situ kita akan periksa, kita laporkan hasil operasi itu kepada klinisi yaitu dokter bedah. Ukuran tumornya berapa, tapi reseksinya gimana, sudah bebas atau belum, apakah ada suatu penyebaran atau metastasis di suatu kelenjar getah bening ya. Kita laporkan di situ grade-nya apa, grade 1, grade 2, grade 3. Nah, kemudian dari situ kita mengeluarkan hasil. Ada pemeriksaan khusus lagi yaitu imunohistokimia yang kita sudah punya ini. Oh ya. Ya, dari situ, dari pemeriksaan imunohistokimia itu kita bisa satu diagnosis jelas. Yang kedua untuk penata laksanaan terapi lanjutan. Jadi biar terapi dari penderita kanker payudara itu tuntas dan diharapkan tidak timbul lagi selnya, sel ganasnya. Yang kedua untuk prognosis. Terusnya gimana? Yaitu dari pemeriksaan imunohistokimia kita bisa mengetahui prognosisnya baik atau jelek. Ya di situ. Jadi dari situ dengan alat yang sudah kita punyai di lab patologi anatomi RSUD Jombang, jadi dari awal sampai akhir sudah tuntas. Nah dokter tadi disinggung bahwa kanker payudara ini biar tidak kambuh lagi ya dokter ya, dilakukan tata laksana itu berarti ada kemungkinan bahwa kanker payudara ini bisa kambuh lagi dok setelah dilakukan kemungkinan kalau tidak dilakukan pemeriksaan lanjutan imunohistokimia, kemungkinan muncul bisa atau mungkin dia menyebar. Kan salah satu yang dikhawatirkan dari kanker payudara ada penyebaran ke otak, kemudian penyebaran ke paru-paru, jadinya komplikasi, penyebarannya liver, jadi dari situ kita memerlukan alat. Nah dari semua proses tadi untuk pemeriksaan yang jenengan jelaskan tadi membutuhkan waktu berapa lama ya dokter ya bagi si pasien yang menderita penyakit kanker payudara ini? Kalau untuk pemeriksaan histopatologi kita memang membutuhkan proses ya, dari kita terima sampel dari kamar operasi dibawa ke lab
patologi anatomi, kita proses kurang lebih 7 hari untuk histopatologi. Setelah itu untuk lanjutannya kita lakukan dari sampel operasi itu kita simpan. Nah, dari simpanan itu kita lanjutkan, misal ada permintaan untuk pemeriksaan imunohistokimia, kita ambil dari sampel itu. Nah, kurang lebih total 5 atau 10 hari untuk lanjutan histopatologi, kemudian ke imunohistokimia. Iya. Sampai 10 hari ya dokter ya. Nah dokter mungkin bisa dijelaskan juga sebenarnya gejala-gejala apa sih dok yang perlu kita waspadai apabila seseorang ini menderita penyakit kanker payudara? Ya, salah satunya itu pada adanya suatu benjolan ya, awalnya kecil, kemudian dalam beberapa minggu atau beberapa bulan dia membesar cepat. Ya, beda kalau kanker tumor jinak ya, dia itu perlahan. Mungkin bulan-bulan bertahun-tahun membesarnya. Tapi kalau tumor ganas atau kanker itu dia cepat penyebarannya. Berarti tidak membutuhkan bulan ya, minggu juga bisa. Iya. Nah, kemudian ada tanda istilahnya kita bisa mencurigai itu ada kayak ini kulit jeruk. Ya, yang keriput gitu itu ya. Di area tumor. Kemudian atau di ini papila mama atau putingnya itu dia masuk ke dalam. Ya, jadi kan ada sesuatu tarian dari tumor itu salah satunya. Terus kemudian ada tanda-tanda nyeri atau rasa nggak nyaman di darahnya. Nah itu tadi ya dok, gejala-gejala yang perlu kita perhatikan. Di antaranya mungkin kita harus mewaspadai jika ada benjolan di payudara, kemudian terasa nyeri di payudara, dan apabila kulit mengalami keriput ini juga harus perlu kita waspadai ya dokter ya. Nah untuk saat ini pencegahan apa sih dok yang mungkin harus kita lakukan untuk mencegah penyakit kanker payudara ini? Nah, ini pencegahan yang utama yaitu bagi yang paling mudah mungkin karena kan ini masih banyak masyarakat yang mungkin kurang tahu ya mungkin dokter ya. Kita selesai mandi, kita berkaca, lakukan sadari pemeriksaan payudara sendiri. Di sini depan kaca ya dok. Jangan cuma ngaca aja. Tapi kita raba apakah ada benjolan gitu ya. Terus kemudian kalau ada benjolan segera periksakan. Kita akan, dan jangan panik dulu. Oh ini benjolan, karena benjolan di payudara tidak langsung kita langsung ke kanker payudara. Bisa juga suatu keradangan, bisa juga suatu tumor jinak atau memang suatu keganasan yaitu kanker payudara. Jadi kalau tidak ada temuan, langsung aja periksakan di poli bedah, harus di Kabupaten Jombang. Nanti dari poli bedah nanti pasti akan direkomendasikan ke lab patologi anatomi untuk pemeriksaan lanjutannya dokter ya. Nah dokter, ini kan kita juga masih masa pandemi nih ya dokter ya. Nah untuk mencegah atau menangani pasien-pasien yang mungkin isolasi nih dok ya, apakah ada tempat khusus atau penanganan khusus untuk di instalasi patologi anatominya? Mungkin dari segi tempatnya harus dipisahkan atau bagaimana? Kalau untuk pemeriksaan kan sudah sharing dulu di poli ya. Jadi otomatis dari sana sudah screening ya. Iya, sudah screening di sana. Otomatis di pemeriksaan lab patologi anatomi sudah sama. Karena sudah ada pemeriksaan awal di poli. Jadi untuk screeningnya sudah ada di poli ya dokter ya. Karena kan kita menerima istilahnya konsulan atau terima pemeriksaan lanjutannya ya. Nah dokter, untuk petugas atau dokter yang menangani di instalasi patologi anatomi ini berapa orang ya dokter ya? Kita dokter patologi anatomi ada dua. Satunya dokter Condro, yang kemudian saya untuk analis kita ada satu untuk analisis histopatologi. Kemudian untuk pemeriksaan imunohistokimia kita sudah memberi pelatihan ke Surabaya, berarti khusus untuk pemeriksaan imunohistokimia. Ada satu, jadi kemudian satu administrasi, jadi total ada 5. Ada 5.
Nah, dokter sebentar ini ya saya juga mau menyinggung. Nah, apakah penyakit kanker payudara ini ya dokter ya bisa disembuhkan ya dari tadi kan ada pemeriksaan histopatologi, kemudian imunohistokimia. Nah, setelah pasien melakukan semua pemeriksaan ini, apakah ada kemungkinan bahwa penyakit kanker payudara ini bisa disembuhkan menurut sepengetahuan dokter atau menurut pengalaman jenengan lain? Ya. Ya, selama ini dengan adanya pemeriksaan imunohistokimia, rata-rata sebagian besar itu memang sudah sembuh. Oke. Ya, mungkin kalau ada sesuatu itu mungkin karena ada metasnya atau kambuhan, mungkin ada faktor genetik itu lagi. Jadi ada apa ya namanya, memang selnya itu ada yang masih rentan atau masih untuk tumbuh lagi. Berarti tidak menutup kemungkinan bahwa penyakit kanker payudara ini bisa disembuhkan ya dokter ya. Oke. Nah dokter, untuk jam pelayanan nih di laboratorium patologi anatomi ini dari jam berapa sampai jam berapa sih dok? Dan harinya ini hari apa sampai hari apa? Kita kalau untuk pelayanan sama untuk pelayanan poli lainnya, ya kita menerima kalau hasil pemeriksaan pasien itu selama masih pada pemeriksaan pasien kita terima. Oke. Karena kita adalah pemeriksaannya kan dari poli mengirim ke kita. Selama itu masih ada pasien kita terima. Oke. Kalau untuk layanan Senin sampai Jumat. Intinya jangan menolak pasien ya. Iya. Tetap semuanya dilayani. Iya. Oke. Meskipun jam 1, jam 2, kalau masih ada pasien datang dan dari poli ya kita harus kita layani. Betul ya. Iya. Dokter, mungkin bisa dijelaskan juga sekalian kita promosi nih dok. Layanan unggulan apa sih dok yang ada di instalasi patologi anatomi di RSUD Kabupaten Jombang ini saat ini? Untuk layanan untuk lab instalasi patologi anatomi RSUD Kabupaten Jombang ya sama, yaitu FNAB, histopatologi. Cuma kita ada layanan unggulan yaitu pemeriksaan imunohistokimia. Sebenarnya alat itu kan tidak hanya untuk kasus kanker payudara, bisa juga untuk kanker-kanker lainnya, kemudian kanker kelenjar getah bening, kemudian kanker tulang atau kanker lainnya. Memang untuk di daerah yang menjadi sasaran utama memang kanker payudara dan kanker kelenjar getah bening. Itu yang menjadi dasar. Untuk lanjutan yang lebih spesifik lagi itu di layanan tingkat ES tinggi. Nah, itu tadi, ya. Dan untuk imunohistokimia bisa untuk dilakukan penelitian. Jadi karena kita rumah sakit pendidikan juga, betul, iya. Bisa untuk layanan penelitian. Jadi mungkin dari dokter muda yang koas di sini, kemudian dokter yang melakukan pendidikan dokter spesialis. Kalau misalnya penelitian, monggo. Oke. Di sini bisa ya dokter ya. Iya. Mungkin yang terakhir nih dok, harapannya atau mungkin ada inovasi ke depannya untuk kemajuan di instalasi patologi anatomi di RSUD Kabupaten Jombang ini apa yang mungkin menjadi tujuan nanti ke depannya? Ya. Inovasi apa nih dok? Inovasi yang utama itu pengembangan untuk alat imunohistokimia. Untuk ke depannya bisa melakukan tindakan untuk pemeriksaan kanker kelenjar getah bening. Karena kasus itu juga banyak di sini ya. Perlu. Dan memang untuk itu butuh proses kemasihan. Semoga ya dok ya, namanya inovasi kan siapa tahu mungkin tahun depan atau mungkin tahun ini gitu ya. Semoga aja bisa terrealisasikan ya dokter. Nah dokter, mungkin sebelum acara ini kita tutup, ada pesan atau kesan yang mungkin ingin dokter Agung sampaikan kepada masyarakat semuanya, monggo silakan disampaikan. Terima kasih untuk masyarakat Kabupaten Jombang sebenarnya. Untuk masyarakat Kabupaten Jombang, ketika melakukan seringlah melakukan pemeriksaan sadari, pemeriksaan payudara sendiri, itu pemeriksaan yang sangat sederhana, murah, dan tidak memerlukan biaya. Betul. Ya, bisa dilakukan setiap hari atau mungkin terlalu sering, mungkin 1 minggu sekali atau berapa kali. Kalau ada teman benjolan,
segera periksakan, jangan ragu. Iya. Kita akan pemeriksaan di poli bedah RSUD Kabupaten Jombang, ada benjolan di sekitar payudara. Di situ nanti akan direkomendasikan ke lab patologi anatomi untuk dilakukan pemeriksaan. Dan ketika ditemukan benjolan di payudara, jangan putus asa. Betul. Atau jangan nervous. Belum tentu benjolan itu suatu kanker payudara. Bisa juga hanya suatu keradangan atau bisa juga tumor jinak. Dan mungkin kalau keradangan penata laksanaan ya tidak se ekstrim atau tidak se dengan kanker payudara, bisa juga dengan terapi biasa. Jadi ketika yang utama adalah lakukan pemeriksaan payudara sendiri. Jenengan yang mungkin sudah paham untuk cara melakukannya gitu aja. Nah, intinya jangan takut untuk periksa ya dokter ya. Kalau semisal mengalami keluhan tadi, monggo silakan langsung periksa ke poli bedah di RSUD Jombang. Dan memang kalau semisal dibutuhkan pemeriksaan lanjutan, jangan takut juga untuk periksa di laboratorium patologi anatomi ya dokter ya. Dan istilahnya jangan takut, jangan down juga kalau misalnya didiagnosa sakit ini gitu ya. Tentunya semua penyakit ada obatnya ya dokter ya. Intinya yakin. Baik Dokter Agung, terima kasih sebelumnya karena bersedia hadir di acara Humas RSUD Jombang Menyapa kali ini. Semoga apa yang jenengan sampaikan ini bisa mengedukatif kita semua ya dokter ya. Dan nanti jangan bosan-bosan kesini lagi dokter ya. Ini kan udah yang kedua dokter ya. Nanti mungkin ada yang ketiga. Iya. Dengan topik yang beda-beda ya dokter ya. Matur suwun sangat Dokter Agung, terima kasih. Baik pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa, cukup sekian untuk acara kita hari ini, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share di channel YouTube kami. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.